Iya, salam jumpa dalam materi mata kuliah pengantar konteks sosiohistoris pokok bahasan yang ketujuh. Dan pokok bahasan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang jemaat perdana. Bagaimana kondisi orang-orang percaya setelah Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka secara fisik. Ya, Alkitab Perjanjian Baru kita yakini merupakan hasil karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus pada jemaat Kristen perdana atau jemaat Kristen mula-mula yang hidup antara tahun 40 sampai 120 Masehi. Jadi ketika ditanyakan kepada kita apa itu jemaat perdana, maka kita berbicara soal jemaat Kristen mula-mula yang hidup antara tahun 40 sampai 120 Masehi. Mulai dari pertengahan abad pertama sampai awal abad yang kedua. Jadi tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu bukanlah tulisan yang tiba-tiba ada begitu saja. Tulisan Perjanjian Baru itu hadir dalam situasi dan kondisi di mana jemaat Kristen mewujudkan dan mengungkapkan imannya. Jadi tulisan Perjanjian Baru bukan hanya soal berbicara penghayatan iman, tapi juga kita bisa membaca situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh orang Kristen pada masa itu ketika Perjanjian Baru ditulis. Nah, dengan dasar seperti itulah Perjanjian Baru baru bisa dipahami secara lebih jelas kalau kita juga mengetahui situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh jemaat perdana. Nah, bagaimana ketika kita membicarakan soal orang-orang Kristen perdana, orang-orang Kristen yang hidup berkembang pasca kenaikan Yesus Kristus? Ada 4 hal yang perlu kita ditekankan. Yang pertama, pada mulanya orang Kristen dan orang Yahudi itu bukanlah agama yang berbeda. Dan kita tahu bersama Yesus sendiri adalah seorang Yahudi, dia berkebangsaan Israel. Dia tinggal dalam masyarakat Yahudi. Jadi bagi Yesus bangsa Israel adalah umat Allah yang terpilih. Dalam Injil kita tidak mendapat kesan bahwa Yesus ingin meninggalkan bangsa Israel dan pergi ke bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika Yesus mengutus muridnya, dalam Matius 10 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jelas bahwa pada mulanya Yesus tidak berniat untuk tidak berniat untuk memperluas daerah pelayanannya ke daerah bangsa-bangsa lain. Dan Yesus konsisten dengan itu. Ketika seorang perempuan Sirofenisia datang kepadanya untuk memohon disembuhkan anaknya, dan jawaban Yesus ya sama seperti ketika dia mengutus para murid di Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa dia datang diutus hanya untuk orang-orang atau domba-domba yang di Israel. Jadi kelirulah kalau ketika kita melihat kisah perempuan Sirofenisia itu sebagai cara Yesus untuk menguji, mencobai iman perempuan Sirofenisia itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba di Israel, itu jelas bahwa Yesus mau membatasi pelayanannya khusus untuk orang-orang sebangsanya. Jadi Yesus memang tidak bermaksud mendirikan agama baru. Dia hanya ingin menobatkan seluruh bangsa Israel, bangsanya sendiri, supaya seluruh harapan yang sudah disuarakan oleh para nabi di Perjanjian Lama digenapi secara nyata. Nah, ketika Yesus melayani, terkadang ia mengecam agama Yahudi jika dia menilai ada penyelewengan dan tantangan bagi terwujudnya harapan tersebut. Dan Yesus juga mengumpulkan sejumlah pengikut. Ya, kita tahu bersama ada 12 murid yang ada di lingkaran terdalam. Para pengikutnya bersedia menerima pemberitaannya. Namun Yesus tidak memisahkan pengikutnya dari umat Israel. Nah, sekitar tahun 30 Masehi, Yesus dihukum mati dan disalibkan. Tetapi peristiwa itu tidak menghentikan apa yang dimulai oleh Yesus. Nah, pengalaman tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi alasan para pengikutnya untuk berkumpul kembali. Meskipun pada awalnya mereka kehilangan pengharapan, mereka menjadi takut untuk memberitakan Injil pasca kematian dan kebangkitan Yesus, para murid
memperoleh kembali harapan, memperoleh kembali semangat untuk memberitakan Injil karena kuasa Roh Kudus. Iman mereka kemudian diteguhkan dan sekaligus dijernihkan oleh pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Nah, para pengikut Yesus itu menyebarkan iman dan keyakinannya kepada kaum sebangsanya. Mereka ingin melanjutkan karya dan pemberitaan Yesus kepada bangsanya. Pengalaman baru terhadap kematian dan kebangkitannya menimbulkan keyakinan baru yang kokoh bahwa apa yang sudah diberitakan dan diusahakan Yesus sudah menjadi nyata pada diri Yesus sendiri. Para pengikut Yesus atau para murid tidak berminat untuk menyebarluaskan iman kepercayaannya di luar bangsa Yahudi. Ya, mereka sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, mereka masih merasa menjadi bagian dari agama Yahudi. Ya, jadi meskipun mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak merasa mereka adalah keyakinan yang berbeda dari agama Yahudi. Sehingga mereka yang tertarik kepada Yesus bersedia diterima asal juga masuk agama Yahudi. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu sama saja dengan masuk agama Yahudi. Ya. Karena kita tahu bersama Yesus adalah agama Yahudi dan para murid juga berasal dari latar belakang Yahudi. Jadi mereka tetap ikut serta dalam upacara keagamaan Yahudi. Kalau kita buka kisah para Rasul 2 ayat 46, ya para murid juga beribadah bersama dengan orang-orang Yahudi di Bait Suci, layaknya orang Yahudi pada umumnya. Dan mereka juga setia pada kebiasaan Yahudi, seperti yang diatur dalam hukum Taurat. Nah, namun selain menghadiri peribadahan di Bait Suci, mereka juga melakukan pertemuan-pertemuan di rumah-rumah yang kemudian hari dituliskan dalam beberapa tulisan Perjanjian Baru. Ya, dalam Perjanjian Baru, dalam surat-surat Paulus, beberapa kali Paulus menuliskan dan kita mendapat kesan bahwa di rumah-rumah orang Kristen ada persekutuan-persekutuan yang seringkali dilakukan setiap hari Minggu yang Paulus sebut sebagai jemaat rumah. Nah, jemaat perdana itu tidak dalam segala hal sepaham dan sependapat, ya. Nah, perbedaan itu terutama terjadi di kalangan orang Yahudi, terutama antara orang-orang Yahudi pendatang yang berbahasa dan berkebudayaan Yunani dengan orang-orang Yahudi pribumi di Yerusalem. Ya, jadi seperti itu. Jadi awal mula kekristenan muncul, orang-orang Kristen tidak merasa menjadi bagian yang terpisah dari agama Yahudi. Nah, sekitar tahun 40, barulah orang-orang percaya kepada Yesus mulai menyebar ke luar masyarakat Yahudi di wilayah Israel. Nah, penyebabnya adalah sebagian dari mereka mengalami bentrokan dengan pimpinan Yahudi di Yerusalem. Orang Yahudi Kristen terpaksa melarikan diri dan mereka menjadikan Antioquia sebagai tempat mereka. Jadi Antioquia adalah sebuah kota besar yang ada di daerah Syria. Nah, di sana mereka mulai tampak sebagai sebuah kelompok tersendiri. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu disebut sebagai Kristianoi, ya, orang-orang Kristen. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi nama Kristiano itu sendiri pada awalnya mungkin adalah sebuah sindiran bagi mereka yang percaya Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Nah, di wilayah Israel sendiri, sebagian besar orang-orang percaya berada di pedalaman, meskipun pusat mereka berada di Yerusalem. Nah, justru di Antioquia, orang-orang Kristen mulai menyebarkan keyakinannya kepada orang-orang bukan Yahudi atau setengah Yahudi, atau dengan kata lain keturunan campuran. Ya, jadi misi Yesus untuk memberitakan agar orang-orang percaya, agar para murid menyebarkan Injil ke bangsa-bangsa lain, itu mulai dilakukan, dikerjakan ketika orang-orang Kristen mulai tersebar keluar Yerusalem sekitar tahun 40 Masehi. Meskipun pada awalnya Yesus memang tidak berniat untuk mengekspansi pelayanan Injil, pekabaran Injilnya ke wilayah di luar Palestina. Ya, jadi pemberitaan itu misi pemberitaan Injil di luar Israel itu dimulai ketika Yesus mau naik ke surga. Tapi ya kita tahu bersama para murid tidak berniat untuk menyebarkan keyakinan mereka di luar Yerusalem.
Tapi tahun 40 terjadi bentrokan antara orang Kristen dan pemimpin Yahudi sehingga orang Kristen menyebar keluar Yerusalem dan menetap di Antioquia. Nah, murid-murid di Antioquia mulai mengirim orang-orang sebagai utusan untuk memberitakan kabar tentang Yesus. Kalau kita melihat Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3, maka kita mendapat informasi orang yang diutus kepada orang-orang non-Yahudi adalah Paulus dan Barnabas, ya. Demikianlah iman Kristen mulai menyebar keluar dari kebudayaan dan masyarakat Yahudi, lalu masuk ke dalam masyarakat dan kebudayaan lain, yaitu dunia Yunani Romawi. Nah, di luar wilayah Israel, orang-orang Kristen biasanya berawal dari kelompok-kelompok Yahudi yang tersebar di seluruh dunia Yunani Romawi. Orang-orang Yahudi itu tetap setia pada agamanya, menyesuaikan diri dengan kebudayaan Yunani Romawi di mana mereka tinggal. Nah, seringkali orang-orang bukan Yahudi itu bergabung dengan mereka, ya. Jadi kelompok-kelompok itulah yang berperan sebagai batu loncatan bagi orang-orang Kristen yang sebagian besar berkebangsaan Yahudi untuk menyebarkan iman kepercayaan Kristen. Jadi kekristenan mula-mula itu berada dalam konteks Yahudi, ya, disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Namun ketika orang-orang Kristen mulai meninggalkan Yerusalem dan menetap di Antioquia, orang-orang bukan Yahudi yang masuk dalam kelompok mereka itulah yang kemudian menjadi batu loncatan sehingga iman kepercayaan Kristen itu semakin tersebar. Jadi bukan hanya dari orang-orang Yahudi saja yang menyebarkan agama kekristenan seperti Paulus, Barnabas dan orang-orang Yahudi Kristen lainnya, tapi juga orang-orang bukan Yahudi yang kemudian bergabung dengan orang-orang Kristen, itulah juga yang membuat keyakinan Kristen menyebar ke mana-mana. Jadi dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa pekerjaan pekabaran Injil bukan hanya dilakukan oleh para murid yang adalah orang Yahudi itu, tapi juga disebarkan oleh orang-orang non-Yahudi. Ada banyak orang-orang Kristen non-Yahudi yang berperan dalam Kisah Para Rasul. Sehingga tidak tepat juga kalau sebenarnya kitab ini disebut sebagai kitab para rasul. Karena kitab Kisah Para Rasul ini bukan hanya berbicara soal peran para rasul, tapi juga bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang Kristen non-Yahudi yang notabene mereka bukanlah dari kalangan para rasul, ya. Jadi orang-orang non-Yahudi juga berperan dalam penyebaran kekristenan. Namun di pihak lain, pertemuan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi itu menimbulkan masalah lain. Apabila ada orang-orang yang tidak berkebangsaan Yahudi mau menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok orang Kristen, yang menjadi pertanyaan adalah haruskah orang non-Yahudi itu melaksanakan seluruh aturan agama Yahudi termasuk sunat, ya. Jadi itu menjadi persoalan di antara mereka. Kalau orang Yahudi, ya mereka tidak persoalan dengan melakukan hukum Taurat, ya itu bukan sesuatu yang aneh karena hukum Taurat atau tradisi Taurat itu adalah tradisi mereka sebagai orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan orang non-Yahudi yang kemudian masuk Kristen? Apakah hukum Taurat termasuk sunat itu masih perlu dilakukan? Itu yang menjadi pertanyaan, perdebatan orang Kristen perdana pada masa itu. Nah, sekitar tahun 40 Masehi, sejumlah kalangan berpendapat bahwa tidak perlu orang-orang bukan Yahudi mengikuti adat istiadat Yahudi. Namun, ada sekelompok orang Kristen yang cukup besar, khususnya mereka yang tinggal dalam masyarakat Yahudi, tidak setuju dengan pandangan itu. Nah, ketegangan antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi mengenai adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat itu menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh jemaat perdana. Namun demikian, berkat wawasan yang agak terbuka dari orang-orang Kristen, kepercayaan Kristen kemudian menyebar cepat di dunia Yunani Romawi, khususnya di bagian timur, ya, Asia depan. Nah, jumlah orang Kristen bukan Yahudi terus bertambah banyak. Lambat laun orang-orang Kristen bukan Yahudi ini mereka menjadi mayoritas. Dan orang-orang Kristen kemudian semakin menjauhkan diri dari masyarakat dan agama Yahudi. Mereka kemudian semakin nampak sebagai agama lain berbeda dari agama Yahudi. Karena kekristenan sudah semakin berkembang dan mayoritas mereka berasal dari kalangan non-Yahudi. Jadi mereka kemudian kelihatan sebagai agama yang lain, berbeda dari agama Yahudi. Jadi kekristenan yang awalnya menunjukkan ciri yang hampir sama persis dengan Yahudi, tapi di kemudian hari
Dengan semakin berkembangnya kekristenan di luar Yerusalem, agama Kristen kemudian menjadi agama yang berbeda sekali dengan agama Yahudi yang menjadi akar mereka. Nah, peristiwa yang amat penting juga kemudian terjadi pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 66, orang-orang Yahudi di wilayah Palestina memberontak terhadap penjajah Roma. Perang itu berlangsung sampai tahun 70 Masehi. Nah, pada tahun 70 itulah kemudian Yerusalem direbut oleh tentara Roma dan Yerusalem dilululantakkan, dibakar habis, Bait Suci dihancurkan. Dengan begitu, pusat bangsa Yahudi kemudian hancur. Nah, rupanya orang-orang Kristen di wilayah Palestina enggan ikut serta dalam pemberontakan itu. Tetapi mereka turut terpukul dan kehilangan pusat peribadahan atau keagamaan. Karena mereka juga adalah bagian dari agama Yahudi. Nah, pengaruh mereka pada umat Kristen semakin melemah ya. Jadi pengaruh orang-orang Yahudi Kristen kemudian semakin melemah dan pusat umat Kristen berpindah ke tempat-tempat lain, jadi bukan lagi di Yerusalem pasca kehancuran Yerusalem di tahun 70. Nah, karena kondisi yang demikian itulah kemudian orang-orang Kristen yang tidak berkebangsaan Yahudi semakin lepas dari pengaruh orang Kristen Yahudi. Dan kemudian di sekitar tahun 100 Masehi, orang Kristen sudah menjadi agama tersendiri berbeda dari agama Yahudi. Jemaat Kristen yang bersumber dari agama dan masyarakat Yahudi itu kemudian menjadi agama yang berdiri sendiri. Hampir seluruh jemaat itu berada dalam pengaruh kebudayaan Yunani di dalam wilayah negara Roma. Jadi kedudukan jemaat-jemaat Kristen dalam tata negara Roma agak tidak menentu. Jadi lama sekali orang-orang non-Kristen menganggap mereka sebagai kelompok orang Yahudi, sehingga mereka diperlakukan sama seperti kelompok-kelompok Yahudi. Namun setelah ketegangan antara jemaat-jemaat Kristen dan kelompok-kelompok Yahudi meruncing, dan jemaat-jemaat Kristen semakin nampak sebagai kelompok tersendiri, timbul juga kesulitan-kesulitan dengan lingkungan di mana jemaat-jemaat itu berada. Meskipun tidak ada larangan, penganiayaan, dan penangkapan dari instansi-instansi pemerintah, tetapi jemaat-jemaat Kristen mulai mengalami ancaman, gangguan, dan tekanan dari pihak masyarakat. Jadi mereka menghadapi tekanan dari pihak masyarakat Yahudi yang ada di perantauan. Dan mereka juga menghadapi tekanan dari orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus yang hidup di sekitar mereka. Lalu pegawai-pegawai negeri yang ada di sekitar wilayah Kristen yang menjadi kantong-kantong Kristen juga menutup mata atau mendukung mereka yang kurang simpatik dengan jemaat-jemaat Kristen. Nah, di Roma, jemaat Kristen dikambing hitamkan oleh Kaisar Nero dan kemudian mulai ditekan oleh negara. Lalu orang-orang Yahudi seringkali turut menghasut masyarakat untuk menindas jemaat-jemaat Kristen. Di wilayah Palestina sendiri dan di Syria, gangguan atau tekanan itu terutama datang dari pihak pimpinan Yahudi. Pada jangka waktu yang sama antara tahun 40 sampai 120 Masehi, kemudian muncul karangan-karangan yang terhimpun sebagai perjanjian baru. Jadi tulisan-tulisan tersebut terlibat dalam awal mula pembentukan jemaat perdana itu. Lalu dalamnya kita bisa melihat bagaimana peralihan pengaruh dari agama dan masyarakat Yahudi, ya, terutama yang ada di wilayah pedalaman kepada masyarakat Yunani Romawi yang berpusat di kota-kota. Ya, jadi jelas bahwa kekristenan pasca tahun 70 itu kemudian menunjukkan perbedaannya, kemandiriannya lepas dari agama Yahudi. Apalagi dengan dituliskannya teks-teks perjanjian baru antara pertengahan abad pertama dan awal abad kedua, itu semakin mempertegas perbedaan antara Kristen dan Yahudi. Meskipun harus diakui bahwa kekristenan juga bersumber dari agama Yahudi.